Suamiku selingkuh dengan selebgram idolaku, padahal sebenarnya ia miskin dan numpang hidup padaku. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Dinda, menikahi Mas Ilham 3 tahun yang lalu, melawan semua logika dan penolakan yang datang dari orang-orang terdekatku. Mama sampai tak mau datang ke pernikahanku karena merasa aku sudah buta oleh cinta. Teman-teman sekantor sempat menyindirku diam-diam, menyayangkan pilihanku jatuh pada pria yang dianggap tidak setara. Tapi aku tidak peduli. Cinta, bagiku saat itu, adalah alasan yang cukup. Ilham memang bukan pria mapan. Ia hanya seorang freelancer fotografer dengan penghasilan yang lebih sering tak pasti daripada pasti. Namun, aku melihat sesuatu dalam dirinya, semacam semangat hidup yang jarang kutemui pada pria lain. Kami tinggal di apartemen yang kubeli sendiri sebelum menikah. Semuanya dari aku, sewa, listrik, makanan, bahkan langganan Netflix pun atas namaku. Tapi Ilham selalu punya cara membuatku merasa kehadirannya bermakna. Ia memasakkan sarapan setiap pagi, mengantarku ke kantor saat ia tidak ada job, dan mendengarkan keluh kesahku tanpa pernah bosan. Saat pulang kantor dan menemukan rumah sudah rapi, teh hangat menungguku di meja, dan pelukannya yang hangat menyambutku, aku benar-benar percaya bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat. Bahwa uang bukan segalanya. Aku akan membahagiakanmu, Din, katanya di suatu malam saat kami duduk berdua di balkon. Matanya memandang bintang-bintang seolah sedang menulis janji di langit. Aku tahu aku belum bisa kasih apa-apa sekarang, tapi suatu hari nanti, aku yang akan jadi alasan kamu bisa santai dan gak kerja terlalu keras. Kata-kata itu seperti doa yang membuatku bertahan. Aku bekerja semakin keras, dengan pikiran bahwa setiap lembur dan target yang kucapai akan menjadi pondasi untuk masa depan kami bersama. Aku ingin ia punya ruang untuk mengejar mimpinya juga. Aku bahkan membantu mencarikan klien untuk Ilham. Beberapa relasi kantor sempat kugiring secara halus agar menggunakan jasanya untuk kebutuhan fotografi produk atau dokumentasi event. Aku bangga ketika hasil karyanya dipuji. Aku senang saat ia mendapat bayaran yang cukup besar. Dan meski ia lebih sering menghabiskan penghasilannya untuk membeli perlengkapan kamera atau nongkrong di kafe kreatif, aku memilih untuk tidak mengeluh. Aku pikir, itulah bagian dari proses menjadi pasangan. Saling mendukung. Saling menguatkan. Aku mencintainya, dan aku percaya cinta kami cukup kuat untuk melewati semua ketimpangan ini. Namun, ada satu hal yang tidak pernah kusangka. Bahwa cinta yang kuberi dengan begitu tulus bisa saja dianggap enteng oleh orang yang menerimanya. Sejak dulu, aku punya satu guilty pleasure yang tak pernah kulupakan meski sibuk dengan pekerjaan, mengikuti keseharian selebgram bernama Nia. Dia bukan cuma cantik, tapi juga cerdas dalam membangun personal brand. Tiap unggahannya selalu tampak estetik, senyumnya manis, gayanya trendy, dan kata-katanya seolah tahu cara menyentuh sisi lembut hati perempuan. Entah kenapa, aku merasa seolah punya koneksi dengannya, meskipun dia tak pernah tahu aku ada. Aku membeli produk skincare yang ia endorse, mencoba gaya fashion yang ia kenakan, dan bahkan pernah rela mengantre berjam-jam hanya untuk berfoto bersama di acara meet and greet-nya. Sungguh, kalau bisa memilih jadi orang lain selama sehari, aku ingin jadi Nia. Ilham tahu betapa aku mengaguminya. Seringkali aku menunjukkan postingan-postingan Nia ke layar ponsel, sambil berkata, lihat deh, outfit dia selalu match dari ujung kepala sampai kaki, atau dia tuh kayaknya tulus banget ya, walau terkenal, nggak sombong. Ilham biasanya hanya tersenyum tipis, atau kadang pura-pura tertarik sambil mengangguk. Aku tak pernah mencurigainya. Bagiku, saat itu, dunia maya dan dunia nyata tidak pernah saling bersinggungan. Sampai akhirnya, mereka bertabrakan dengan cara yang paling menyakitkan. Suatu hari, Ilham pulang membawa raut wajah yang berbeda. Ada semacam semangat baru di matanya yang tak kulihat sejak lama. Ia duduk di meja makan dan berkata, Din, aku dapat klien besar. Brand skincare lokal yang lagi naik daun. Dan mereka pakai Nia sebagai modelnya. Aku langsung berdiri dari kursi, refleks memegang tangannya. Serius? Nia yang itu? Tanyaku antusias, mataku berbinar.
Ia mengangguk dan aku langsung membayangkan betapa bangganya aku punya suami yang bekerja langsung dengan idolaku. Aku bisa minta foto bareng dong? Tanyaku dengan semangat yang tak bisa kusembunyikan. Tapi Ilham tak menanggapi seperti yang kubayangkan. Ia hanya tersenyum sekilas, senyum yang entah kenapa terasa aneh. Bukan senyum bangga atau bahagia. Lebih seperti senyum menyembunyikan sesuatu. Aku sempat merasa ada yang ganjil, tapi aku buru-buru menepis pikiran buruk itu. Mungkin dia lelah, mungkin dia cuma grogi karena akan kerja dengan selebgram besar. Aku memilih percaya. Seperti biasanya. Sejak hari itu, aku makin sering melihat nama Nia muncul di ponsel Ilham. Awalnya hanya sebagai notifikasi email atau agenda kerja. Aku tak curiga. Bahkan aku ikut senang saat Ilham menceritakan bagaimana profesionalnya Nia di balik layar. Dia gampang diarahkan kok, katanya satu malam. Nggak diva-diva banget, walau followersnya udah kayak setengah Indonesia. Aku hanya tertawa kecil dan membatin, pantas aku ngefans sama dia. Aku bahkan sempat menyiapkan hampers kecil, produk-produk lokal kesukaan Nia, untuk dititipkan lewat Ilham. Saat kukatakan itu, Ilham menolak halus. Jangan, Din. Nanti kelihatan gak profesional, katanya. Aku mengangguk setuju, meski sedikit kecewa. Aku ingin idolaku tahu bahwa aku mendukungnya. Tapi entah kenapa, makin lama, perasaan kagumku mulai terasa aneh. Aku mulai merasa Nia bukan sekadar selebgram yang kutonton dari layar ponsel. Dia terlalu dekat. Terlalu nyata. Terlalu sering muncul di hidupku secara langsung. Tapi saat itu, aku belum tahu bahwa perempuan yang selama ini kukagumi diam-diam sedang mengincar hidupku dari dalam. Perubahan itu datang perlahan, begitu halus hingga aku nyaris tak menyadarinya. Awalnya hanya hal-hal kecil yang tampak sepele. Ilham mulai sering membawa pulang sisa kerjaan, tapi enggan membicarakan detailnya seperti dulu. Ia tak lagi antusias menceritakan klien atau hasil fotonya. Saat kutanya, jawabannya singkat, terburu-buru, seolah-olah ada hal lain yang jauh lebih penting menunggu di pikirannya. Aku mencoba memahami, berpikir mungkin dia sedang berada di puncak tekanan karir. Lagi pula, itu proyek besar. Aku ingin memberi ruang agar ia bisa fokus dan berkembang. Tapi semakin hari, gelagatnya makin sulit diabaikan. Ia sering pulang larut malam, kadang lewat tengah malam dengan alasan rapat atau revisi konsep foto. Ponselnya mulai berubah status. Dulu ia selalu menaruhnya sembarangan di meja atau sofa, kini ia simpan terus di saku atau bantal. Layarnya selalu menghadap ke bawah. Dan yang paling mengejutkan, pola sandinya berubah. Aku menyadari itu saat ingin meminjam ponselnya untuk memesan makanan. Jari-jariku berhenti di layar kunci, sadar bahwa kini aku menjadi orang asing untuk alat yang dulu sering kupakai bebas. Kupendam rasa tak nyaman itu selama berminggu-minggu. Aku mencoba tetap waras, meyakinkan diriku bahwa ini hanya paranoia. Aku tidak ingin menjadi istri posesif yang menuduh tanpa bukti. Tapi hatiku, yang biasanya tenang, kini terus-menerus berisik. Ada sesuatu yang salah, dan aku tahu itu. Bahkan sentuhannya pun berubah. Dulu, saat ia memelukku, aku bisa merasakan kehangatan dan rasa aman. Sekarang, pelukannya terasa hampa, seperti rutinitas tanpa makna. Ia tak lagi mencium keningku sebelum tidur, tak lagi menggenggam tanganku saat menyeberang jalan. Puncaknya terjadi pada suatu malam saat ia tertidur di sofa. Ponselnya terlepas dari genggamannya, dan notifikasi muncul begitu saja. Sebuah chat dari kontak bernama Nia. Aku tak berniat mengintip. Tapi mata ini menangkapnya begitu saja. Satu kalimat yang menghantam jantungku lebih keras daripada suara petir di tengah malam, "Aku rindu kamu, sayang." Tanganku bergetar. Nafasku tercekat. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh dua orang yang paling aku percaya. Idola yang kusebut panutan, dan suami yang kubela mati-matian di hadapan dunia. Malam itu, aku duduk sendirian di tepi ranjang, memandangi sosoknya yang masih tertidur lelap, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku merasa seperti orang bodoh, yang terlalu percaya, terlalu mencintai, sampai buta. Hatiku remuk, tapi pikiranku mulai menyusun serpihan-serpihan tanda yang selama ini kuabaikan. Rasa dinginnya.
Pandangan matanya yang sering kosong saat menatapku. Dan kini semua masuk akal. Ilham menjauh bukan karena tekanan kerja, tapi karena hatinya sudah tak lagi untukku. Dan itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Aku menunggu pagi datang dengan mata yang tak mampu terpejam. Begitu Ilham membuka mata, aku sudah duduk di depannya, memandangnya tanpa ekspresi. Di tanganku, ponselnya. Layar masih menampilkan pesan dari Nia yang belum sempat ia hapus. Aku rindu kamu, sayang. Aku tak butuh penjelasan lagi. Kata-kata itu lebih dari cukup untuk membongkar semua kepalsuan yang selama ini ku sebut rumah tangga. Ia menatapku kebingungan, lalu mencoba mengambil ponsel dari tanganku, tapi aku lebih cepat menariknya menjauh. Kamu selingkuh dengan Nia? Suaraku tenang, terlalu tenang untuk ukuran hati yang sedang terbakar. Wajahnya langsung berubah. Ketakutan. Panik. Tapi juga, seperti biasa, mencoba mencari celah untuk berdalih. Namun kali ini, ia tahu ia kehabisan waktu dan alasan. Ia duduk, wajah tertunduk, lalu berkata lirih, dia yang mendekatiku, Din. Aku lemah. Entah mengapa, kalimat itu justru membuat darahku mendidih. Lemah? Ia menyebut pengkhianatan itu sebagai kelemahan? Lalu selama ini semua prinsip, semua janji, semua cinta yang kuberikan, apa artinya? Aku berdiri, tubuhku bergetar oleh emosi yang tertahan. Kamu hidup dariku, Ilham, suaraku meninggi. Baju yang kamu pakai, kamera yang kamu gunakan kerja, bahkan kopi yang kamu minum tiap pagi, itu semua dari aku. Tapi kamu masih berani menyakitiku. Dengan selebgram yang bahkan aku idolakan. Mataku mulai basah, tapi aku tahan. Aku tidak mau menangis di depannya. Tidak setelah semua ini. Ilham menatapku sejenak, seperti ingin mencari belas kasihan. Tapi yang kutunjukkan hanya amarah. Apa kamu sadar apa yang sudah kamu hancurkan? Aku membelamu di depan keluarga, aku percaya kamu bisa jadi lebih baik, aku tahan semua omongan orang, dan sekarang kamu membalasnya dengan selingkuh dengan wanita lain. Ia menunduk. Tak ada pembelaan. Tak ada permintaan maaf yang berarti. Hanya diam yang membuat hatiku semakin sesak. Aku ingin berteriak, ingin membanting sesuatu, tapi yang kulakukan hanya berdiri di sana, diam dalam kesakitan yang tak bisa dijelaskan. Yang lebih menyakitkan bukan hanya pengkhianatannya, tapi kenyataan bahwa aku masih mencintainya, meski ia jelas-jelas menghancurkan kepercayaanku. Butuh waktu beberapa hari sebelum akhirnya aku benar-benar berani menghubungi manajer Nia. Awalnya aku ragu. Siapa aku dibanding dia? Selebgram dengan 2 juta followers, disegani brand-brand besar, diidolakan banyak perempuan, termasuk aku dulu. Tapi saat ingat bagaimana ia merusak rumah tanggaku, semua keraguan lenyap. Aku bukan lagi penggemar. Aku istri yang dikhianati. Aku berhak untuk mendapatkan penjelasan langsung dari mulutnya. Dan lebih dari itu, aku ingin menatap wajahnya saat ia tahu bahwa aku, wanita yang selama ini memujanya, sekarang datang sebagai musuh. Pertemuan kami terjadi di sebuah kafe mewah di bilangan Senopati, tempat biasa para influencer nongkrong sambil memotret latte art dan avocado toast. Nia datang dengan penampilan sempurna seperti biasa. Rambut bergelombang yang seolah baru keluar dari salon, kulit glowing yang memantulkan cahaya matahari, dan tas mahal yang bahkan harganya bisa setara cicilan apartemenku. Ia duduk di depanku dengan santai, senyum tipis menghiasi wajahnya. Tapi aku tidak datang untuk menyapa. Aku datang untuk mengungkap luka. Aku cuma mau tahu satu hal, suaraku terdengar tegas. Kenapa kamu ganggu suamiku? Dia menatapku sejenak, lalu tertawa kecil, bukan tawa geli, tapi sinis. Ilham? Dia yang datang duluan, Mbak. Tapi ya, dia terlalu mudah dibujuk. Gampang banget jatuh kalau digoda sedikit. Kalimatnya seperti racun yang disemprotkan ke lukaku yang masih menganga. Ia mengucapkannya seolah ini hanya permainan ringan, bukan kehidupan orang lain yang sedang ia rusak. Aku ini public figure. Banyak yang deketin aku. Ilham tuh, ya cuma satu dari sekian banyak yang pengen merasa spesial. Tapi ya udahlah, aku bosan juga, tambahnya, masih dengan nada santai yang seolah sedang membicarakan cuaca.
Mataku membelalak, tak percaya mendengar betapa entengnya ia merendahkan perasaanku, pernikahanku. Jadi buat kamu ini semua cuma iseng? Tanyaku nyaris tak percaya. Ia mengangkat bahu, seperti tak ada beban sama sekali. Mbak, kamu terlalu dramatis. Ini dunia dewasa. Hubungan itu cair. Ilham kan juga yang milih nyamperin aku. Jangan salahin aku aja. Dadaku sesak. Bukan karena cemburu, itu sudah lewat. Tapi karena kekecewaan. Aku pernah memuja wanita ini. Aku pernah menyebutnya inspirasi. Sekarang dia berdiri di hadapanku sebagai perusak rumah tangga, dan bahkan tak merasa bersalah sedikit pun. Di kepalaku berputar semua foto dan video yang pernah ku-like, semua produk yang pernah ku beli karena dia iklankan. Ironi yang pahit, ternyata yang kusebut idola hanyalah wanita manipulatif yang menganggap cinta dan kesetiaan sebagai permainan. Aku berdiri, meraih tasku, menatapnya dalam-dalam. Kamu hebat sekali, Nia. Bisa menghancurkan seseorang tanpa harus menyentuhnya langsung. Ia tak menjawab, hanya tersenyum kecil. Tapi aku sudah tak peduli lagi. Aku keluar dari kafe itu dengan langkah tegak, meski hati remuk. Setidaknya, sekarang aku tahu, dia bukan pantas diidolakan, tapi dijauhi. Aku pulang dari pertemuan dengan Nia dalam keadaan hancur, tapi juga penuh amarah. Bukan lagi amarah yang membakar habis perasaan, tapi amarah yang tajam, yang tahu persis kemana harus diarahkan. Setibanya di apartemen, kulihat Ilham sedang duduk di ruang tengah, seolah tak ada yang terjadi. Ia memainkan ponselnya, entah sedang membalas pesan siapa lagi kali ini. Dan saat ia menoleh dan melihat wajahku, ia tampak tahu bahwa badai akan datang. Aku udah ketemu Nia, kataku pelan, tapi dingin seperti pisau. Ia langsung diam, tubuhnya kaku. Dia bilang kamu gampang dibujuk. Bahwa semua ini cuma iseng buat dia. Kamu tahu nggak rasanya denger itu dari orang yang dulu aku idolakan? Ilham membuka mulutnya, seperti ingin menyela, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Kamu tahu nggak, aku bela kamu mati-matian selama ini. Aku pasang badan di depan orang tuaku, aku bantu kamu cari klien, aku biayai semua hidupmu. Tapi kamu balas dengan nyari validasi dari perempuan lain. Dari selebgram yang bahkan nggak anggap kamu serius. Ia akhirnya berdiri, suaranya meninggi, karena kamu selalu bikin aku merasa kecil, Din. Kamu nggak sadar, kamu selalu lebih segalanya dari aku. Lebih pintar, lebih mapan, lebih dihargai. Aku lelah jadi bayangan kamu. Aku terdiam sejenak, menatapnya dalam-dalam. Jadi caramu buat merasa lebih adalah selingkuh dengan perempuan lain? Tanyaku tajam. Karena kamu nggak bisa jadi suami yang sepadan, kamu cari perempuan yang bisa buat kamu merasa di atas, ya? Ia mengacak rambutnya frustasi. Aku nggak bilang itu benar. Aku ngerasa nggak punya tempat, Din. Setiap hari aku harus buktiin kalau aku pantas ada di samping kamu, dan itu bikin aku capek. Aku nggak pernah nuntut kamu jadi sempurna, Ilham, suaraku pecah. Aku cuma pengen kamu jujur dan setia. Itu aja. Hening. Ruangan yang selama ini jadi saksi tawa dan pelukan kami, kini hanya dipenuhi kebisuan yang menyesakkan. Aku berjalan ke lemari, menarik koper dari bawah tempat tidur. Ilham menatapku panik. Din, kamu mau kemana? Aku tak menjawab. Aku hanya mengisi koper itu dengan pakaian dan beberapa barang penting. Aku tahu aku tidak akan bisa tidur di bawah atap yang sama dengannya malam ini. Mungkin tidak lagi untuk selamanya. Aku nggak mau lagi hidup sama orang yang nggak tahu caranya menghargai, ucapku tanpa menoleh. Aku bukan sekadar tempat kamu numpang hidup, Ilham. Aku manusia. Aku istrimu. Tapi kamu perlakukan aku seperti opsi. Ia mencoba menahanku, menggenggam pergelangan tanganku. Tapi kali ini aku menariknya kasar, menepis genggamannya seperti menepis semua luka yang ia beri. Keluarlah dari hidupku, kataku tegas, dan pintu pun kubanting saat aku pergi meninggalkannya di sana, bersama semua kebohongan yang pernah ia bungkus dengan kata cinta. Hari-hari setelah aku meninggalkan Ilham terasa seperti berjalan dalam kabut, sunyi, gelap, tapi perlahan aku mulai bisa melihat arah. Meski hatiku masih penuh luka, ada bagian dari diriku yang merasa lega.
Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bebas dari beban yang selama ini kupikul sendirian. Tapi sementara aku belajar menyembuhkan diri, dunia Ilham mulai runtuh pelan-pelan, seperti bangunan rapuh yang akhirnya tak sanggup menopang kebohongannya sendiri. Kabar tentang perselingkuhan mereka mulai menyebar. Tak perlu aku yang bicara, dunia ini terlalu sempit untuk menyembunyikan skandal, apalagi jika melibatkan publik figur seperti Nia. Beberapa klien Ilham, terutama dari brand skincare yang sempat ia kerjakan bersama Nia, mulai menarik diri. Satu persatu proyek yang dulu datang bertubi-tubi, kini menguap begitu saja. Reputasinya sebagai fotografer profesional tercoreng. Teman-teman fotografer yang dulu bersahabat dengannya pun mulai menjaga jarak. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan drama yang kini viral di forum-forum gosip. Aku tahu semua itu bukan kebetulan. Karma memang bekerja dalam diam, tapi tepat sasaran. Ilham, yang selama ini menumpang hidup dariku, yang pernah berkata ingin membahagiakanku, sekarang bahkan kesulitan membayar sewa kontrakan kecilnya di pinggiran kota. Aku tahu karena suatu malam ia menghubungiku lewat nomor baru, dengan suara serak dan getir. "Din, aku boleh ketemu sebentar? Aku cuma butuh tempat buat bicara." Aku sempat diam cukup lama sebelum menjawab, lalu hanya berkata, "Apa yang dulu kamu bilang ke aku waktu aku mohon kamu jujur?" Ia terdiam. Dan aku pun menutup telepon tanpa niat menjawab permintaannya. Dari beberapa teman yang masih bersinggungan dengan lingkaran kerja Ilham, aku dengar bahwa Nia tak butuh waktu lama untuk meninggalkannya. Setelah skandal mereka mulai menjadi bahan pembicaraan publik, Nia buru-buru bersikap seolah tak pernah mengenalnya. Ia unfollow Ilham, menghapus semua foto kerjasama, dan saat ditanya di wawancara, ia hanya berkata, "Aku nggak kenal dekat, cuma pernah satu proyek." Seolah-olah Ilham hanyalah bayangan yang bisa ia hapus kapanpun tak lagi berguna. Ilham yang naif, yang terbuai pujian dari seorang selebgram, kini harus menelan kenyataan bahwa ia bukan kekasih yang dipilih, tapi sekadar alat pemuas ego. Aku tidak merayakan kejatuhannya, tapi aku juga tidak menangisi nasibnya. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan jalan itu tidak termasuk aku di dalamnya. Kadang karma tidak datang dalam bentuk kehancuran yang dramatis, ia datang sebagai kesadaran telat. Bahwa semua kenyamanan yang pernah ia nikmati bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari orang yang dulu ia hianati. Dan ketika orang itu pergi, semuanya pun ikut menghilang. Ilham, kini kau tahu rasanya kehilangan, dan tak ada yang bisa menolongmu kali ini, termasuk aku. Aku bukan tipe perempuan yang membalas dendam dengan cara murahan. Aku tidak perlu mengumbar air mata di media, tidak perlu berteriak-teriak menyebut nama. Tapi aku tahu kekuatanku. Aku seorang marketer, dan dunia media sosial bukanlah tempat yang asing bagiku. Selama bertahun-tahun aku bekerja membangun citra brand, mengatur strategi komunikasi, dan mengelola persepsi publik. Kali ini, aku hanya memindahkan keahlianku ke medan perang pribadi. Medan yang, sayangnya untuk Nia, adalah habitatku. Tanpa menyebut nama, aku mulai membuat beberapa unggahan di akun media sosialku. Cerita tentang bagaimana seorang wanita membangun rumah tangga dengan penuh cinta, hanya untuk dihancurkan oleh seseorang yang ia idolakan. Cerita tentang bagaimana seseorang yang berlagak publik figur justru menyalahgunakan pengaruhnya untuk merebut suami orang. Aku menulisnya dengan gaya yang tenang, menyiratkan emosi tanpa mengumbar detail. Tapi netizen cerdas. Mereka tahu siapa tokoh di balik cerita itu. Dan mereka tidak butuh waktu lama untuk menyambungkannya. Beberapa akun gosip mulai membicarakannya. Komentar demi komentar membanjiri unggahan Nia. "Kamu yang disebut di thread viral itu ya? Masa fans sendiri disakitin? Kok tega sih ngerebut suami orang?" Banyak yang awalnya membelanya mulai berpikir ulang. Karena cerita yang kusampaikan bukan sekadar curhat, tapi narasi yang menyentuh sisi kemanusiaan. Aku tidak menjual drama. Aku menunjukkan luka. Beberapa brand yang pernah aku tangani juga ikut menyadari situasi ini. Mereka mulai mengevaluasi kerja sama mereka dengan Nia. Dunia bisnis memang dingin, citra lebih penting daripada eksistensi. Dan begitu nama Nia mulai dipertanyakan, endorsement yang dulu datang silih berganti perlahan menghilang.
Aku tidak menghubungi brand satu persatu, aku tidak perlu. Dunia digital bekerja dengan kecepatannya sendiri. Dan saat reputasi mulai retak, tidak ada filter yang cukup kuat untuk menutupinya. Aku tidak merasa bangga, tapi aku juga tidak merasa bersalah. Aku tidak pernah menyentuhnya secara fisik, tidak pernah menyebarkan aibnya dengan vulgar. Aku hanya membiarkan kebenaran berbicara lewat pengalaman yang kutulis dengan jujur. Mungkin ini bukan bentuk balas dendam yang orang bayangkan, tapi bagiku, ini bentuk keadilan. Halus, elegan, dan menyakitkan di tempat yang tepat. Dan di antara ratusan komentar netizen yang menyudutkan Nia, ada satu yang paling menyentuhku. Kalau kamu punya pengaruh, jangan gunakan untuk merusak. Karena yang kamu rusak bukan cuma hidup orang lain, tapi juga nilai dirimu sendiri. Aku membacanya berulang kali. Sambil tersenyum, karena ternyata balas dendam terbaik adalah membiarkan seseorang menunjukkan keburukannya sendiri tanpa perlu kau sentuh sedikit pun. Ilham dulu selalu bilang kalau ia tak butuh banyak hal untuk bahagia, cukup kopi hitam, kamera, dan perempuan yang mencintainya. Tapi kini, di kamar kos sempit yang hanya cukup untuk tempat tidur single dan kipas angin berdengung, ia duduk sendiri. Tanpa kopi dari biji pilihan, tanpa kamera mahal yang dulu kubelikan, dan, yang paling menyakitkan baginya, tanpa perempuan yang pernah mencintainya tanpa syarat. Setelah aku pergi, tidak ada lagi orang yang mengecek apakah ia sudah makan. Tidak ada lagi yang mengingatkannya tidur tepat waktu, atau memberinya pijatan ringan di malam hari ketika ia pulang kerja. Dulu ia mungkin menganggap semua itu hal kecil. Tapi kini, di tengah keheningan malam yang menggigit, hal-hal kecil itulah yang justru paling menghantuinya. Ia mencoba menghubungiku beberapa kali. Pesannya sopan, kadang diselingi penyesalan, kadang terkesan putus asa. Tapi aku sudah mantap untuk tidak membuka celah. Hatiku terlalu luka untuk menoleh ke belakang. Ilham, yang dulu begitu terbiasa diberi kesempatan kedua, kini harus belajar menerima bahwa tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan kata maaf. Kehidupannya makin berat. Ia mulai menjual peralatan fotografinya satu persatu. Kamera DSLR yang dulu ia banggakan, kini berpindah tangan demi uang sewa kos yang menunggak. Klien lama tak lagi percaya. Teman-teman satu komunitas sibuk menjaga citra, dan Ilham dianggap aib yang harus dijauhkan. Ia mencoba membangun ulang portofolio, tapi tidak ada yang benar-benar memberi peluang. Dunia kreatif adalah dunia reputasi, dan sekali rusak, sulit diperbaiki. Malam-malamnya kini dipenuhi lamunan dan rasa bersalah yang tak bisa ia bagi ke siapapun. Ia menatap ke cermin dan melihat bayangan pria yang bahkan ia sendiri tak kenali. Ia pernah menjadi seseorang yang dicintai, dipertahankan, dipercayai. Tapi keserakahan dan ego membuatnya kehilangan segalanya. Dinda, perempuan yang pernah ia anggap terlalu sempurna, ternyata adalah satu-satunya orang yang benar-benar tulus. Ia mulai menulis, entah untuk siapa. Sebuah surat, mungkin. Atau sekadar catatan untuk diri sendiri. Di antara tulisan-tulisan itu, ada satu kalimat yang terus ia ulang. Aku kehilangan rumah yang aku bangun bersama seseorang, hanya karena aku penasaran dengan pintu rumah orang lain yang terlihat lebih mewah. Tapi rumah yang dulu ia hancurkan itu sudah berubah menjadi benteng. Dan Dinda, yang pernah ia abaikan, kini berdiri lebih tegak dari sebelumnya, di luar jangkauannya. Ilham mulai memahami bahwa kesepian bukan hanya soal tidak ada teman di sekeliling, tapi tentang hilangnya makna dalam hari-hari yang kosong. Dan di tengah sepinya, kesadaran itu datang, terlalu lambat. Awalnya sulit. Setiap pagi terasa seperti berusaha menarik napas dalam air. Bayangan Ilham dan pengkhianatannya masih menghantui pikiranku, seperti luka yang belum sepenuhnya mengering. Tapi hari demi hari, aku belajar sesuatu yang lebih penting dari sekadar bertahan. Aku belajar untuk bangkit. Aku mulai mengisi waktuku bukan dengan meratapi yang telah hilang, melainkan merangkai ulang kepingan diriku yang selama ini terabaikan. Dinda yang dulu hidup untuk membahagiakan orang lain, kini perlahan mulai mencintai dirinya sendiri. Aku kembali menekuni pekerjaanku dengan semangat baru. Fokusku meningkat, pikiranku lebih tajam, dan hasilnya pun terlihat. Dalam waktu singkat, aku berhasil membawa timku mencetak angka penjualan yang mengalahkan target kuartal.
Atasanku mulai mempercayakan proyek-proyek besar padaku, dan kolega-kolegaku mulai melihatku bukan hanya sebagai manajer yang pekerja keras, tapi sebagai pemimpin sejati. Rasanya seperti menarik diri keluar dari kubangan kelam, dan akhirnya bisa berdiri tegak di tanah yang kukuh. Tentu, rasa takut masih ada. Ada kalanya aku masih ragu untuk membuka hati, masih curiga pada perhatian yang datang. Tapi aku tak memaksa diri untuk sembuh sepenuhnya dalam semalam. Aku belajar bahwa proses pulih bukan soal seberapa cepat, tapi seberapa tulus kita menjalaninya. Ada malam-malam ketika aku menangis sendirian, mengenang pelukan Ilham yang dulu terasa nyaman. Tapi di pagi harinya, aku selalu bangkit lagi, dan itu sudah cukup untuk membuatku merasa kuat. Di sela kesibukan kerja, aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu tak sempat kulakukan. Aku kembali menulis di blog yang dulu sempat mati suri. Aku ikut kelas yoga di akhir pekan. Aku bahkan memberanikan diri solo trip ke Ubud, menikmati hening dan hijaunya alam sambil berdialog dengan batinku sendiri. Di sanalah aku benar-benar sadar, aku tidak butuh siapapun untuk merasa cukup. Aku, dengan segala luka dan kekuranganku, sudah utuh. Beberapa pria memang mulai mendekat. Ada yang tulus, ada pula yang hanya tertarik pada pencapaianku. Tapi aku tak terburu-buru. Aku tahu luka ini masih butuh waktu untuk benar-benar sembuh. Aku tak mau lagi mencintai dari tempat kosong. Kali ini, jika aku mencintai seseorang, aku ingin melakukannya dari tempat penuh, dari hati yang telah utuh kembali. Di hadapan cermin, aku melihat sosok perempuan yang dulu sempat hilang. Mata yang lebih tajam, senyum yang tak lagi rapuh, dan langkah yang lebih mantap. Dinda yang sekarang bukan lagi perempuan yang rela dilukai demi mempertahankan cinta. Dinda yang sekarang adalah perempuan yang tahu bahwa cinta sejati tidak menyakiti. Dan di saat aku akhirnya bisa menatap ke depan tanpa rasa getir, aku tahu satu hal, aku tidak hanya berhasil melewati badai. Aku telah menjadi badai itu sendiri, dan tak ada yang bisa menggoyahkan aku lagi. Dulu, Nia adalah sosok yang tampak sempurna dari layar ponsel. Ia hadir di beranda Instagram dengan wajah flawless, caption bijak penuh motivasi, dan gaya hidup glamor yang membuat banyak perempuan, termasuk aku, ingin menjadi seperti dia. Tapi kemewahan yang dibangun di atas kepalsuan ternyata tidak pernah bertahan lama. Setelah kisah pengkhianatannya terungkap, perlahan satu persatu dinding megah dunianya mulai runtuh, dimakan oleh kebenaran yang akhirnya terangkat ke permukaan. Brand-brand besar yang pernah mempercayainya mulai menarik diri, diam-diam dan sistematis. Tak ada pernyataan resmi, tak ada klarifikasi. Mereka cukup berhenti mengirimkan produk, menghentikan pembayaran, dan memutus kontak. Dunia endorsement bukanlah dunia yang mengenal belas kasihan. Sekali reputasi jatuh, kepercayaan pun menguap. Feed Instagramnya yang dulu penuh produk high-end kini kosong, hanya dihiasi repost kenangan lama yang dipaksakan terlihat bahagia. Followernya mulai berkurang ribuan setiap hari. Komentar yang dulu penuh pujian kini berubah menjadi sindiran pedas, dan DM-nya tak lagi berisi tawaran kerjasama, melainkan hujatan. Beberapa fanbase bahkan membuat utas khusus yang membongkar kontradiksi antara persona yang ia bangun dan kenyataan yang terbongkar. Nia tak punya tempat bersembunyi. Ia mencoba membela diri lewat Instastory, berkata bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman dan ia tidak bermaksud merusak rumah tangga orang. Tapi publik sudah tak peduli. Mereka tak lagi terpesona. Mereka ingin keadilan sosial, dan Nia menjadi simbol kejatuhan selebgram palsu. Yang paling menyakitkan, mungkin, adalah kesendirian yang datang setelah popularitas memudar. Teman-teman sesama influencer yang dulu selalu bersamanya saat brunch mewah atau collab skincare, kini berpura-pura tidak kenal. Dunia media sosial sangat cepat berpindah hati. Seseorang bisa jadi idola hari ini, dan dibuang esok hari. Dan Nia, yang pernah memonopoli spotlight, kini tak punya panggung lagi. Aku mendapat kabar bahwa ia mulai mencoba menjangkau beberapa agensi PR untuk membantunya memulihkan citra. Tapi kebanyakan menolak. Mereka tak mau mengambil risiko membawa nama yang telah tercoreng ke dalam portofolio mereka. Tanpa citra bersih, Nia bukan siapa-siapa. Hanya wanita biasa dengan follower yang lambat laun ditinggal satu persatu. Ada bagian kecil dalam diriku yang kasihan.
Tapi jauh lebih besar adalah bagian yang merasa ini pantas. Karena Nia bukan hanya menghancurkan rumah tanggaku, ia mengkhianati kepercayaan perempuan lain, perempuan yang pernah mengaguminya, yang membeli produk karena review jujurnya, yang menulis komentar penuh semangat di setiap postingannya. Ia tidak hanya membohongi satu hati, tapi ribuan. Dan kini, saat kamera sudah tak lagi merekamnya, dan cahaya ring light tak lagi menyala di wajahnya, Nia harus menghadapi dirinya sendiri di cermin. Tanpa filter. Tanpa editan. Tanpa topeng. Setahun telah berlalu sejak malam terakhir Ilham berdiri di depan pintu apartemen kami. Apartemen yang aku beli sendiri, tapi akhirnya ia tinggalkan demi godaan sesaat. Aku pikir itu akan menjadi akhir dari segala bentuk komunikasi. Tapi ternyata, luka yang ia buat terlalu dalam hingga waktu pun tak mampu benar-benar menghapusnya dari hidupku. Hingga akhirnya, pada suatu sore yang tenang, di tengah kesibukan mempersiapkan presentasi besar untuk klien internasional, sebuah nama yang sudah lama kukubur muncul lagi di layar ponselku. Ilham, aku sempat terpaku. Jemariku mengepal di sisi meja. Jantungku berdegup tak karuan, bukan karena rindu, tapi karena ketidaknyamanan yang tiba-tiba menyeruak. Ada semacam rasa geli bercampur jijik yang tak bisa kutahan. Setelah beberapa detik yang terasa lama, aku tekan tombol tolak. Tapi beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk. Dinda, sudah 1 tahun berlalu. Aku tahu aku nggak pantas hubungi kamu. Tapi aku cuma minta 5 menit. Aku cuma mau minta maaf, Din. Aku udah berubah. Aku tak langsung membalas. Tapi pesan itu menempel di benakku seperti duri kecil yang menusuk diam-diam. Setelah malam itu, pesan-pesan serupa datang meski tak setiap hari. Ada nada yang berbeda di sana. Nada hancur. Nada seseorang yang benar-benar kehilangan segalanya. Akhirnya, atas nama Klosure, bukan karena aku ingin membuka pintu yang sudah kututup rapat, aku setuju bertemu dengannya. Di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota, Ilham datang dengan penampilan yang jauh dari versi dirinya yang dulu. Tubuhnya lebih kurus, matanya cekung, dan wajahnya penuh garis lelah yang tak bisa disembunyikan. Ia duduk dengan gugup. Tangannya gemetar saat memegang gelas, dan dari caranya menatapku, aku tahu, dia bukan lagi pria yang sama. Tapi yang berubah bukan hanya dia. Aku juga bukan Dinda yang dulu. Aku nggak mau ngemis dikasihani, katanya, membuka pembicaraan. Aku cuma mau bilang, aku akhirnya ngerti. Aku sadar betapa bodohnya aku. Dan semua ini, semua kehancuran ini memang pantas aku terima. Aku hanya diam. Menatapnya dalam-dalam, tapi tidak lagi dengan cinta. Hanya pengamatan dingin, seperti menatap bab yang sudah selesai dibaca. Aku sempat coba mulai lagi, kerja lagi, tapi semua orang udah tahu. Nia juga ninggalin aku. Dan sekarang aku sadar, gak ada yang tulus selain kamu, Din. Aku mengangguk perlahan. Dan kamu baru menyadari itu setelah kehilangan segalanya. Ya, jawabnya lirih. Aku salah. Aku sangat salah. Dan aku minta maaf. Maaf. Kata yang sederhana, tapi juga kata yang tidak cukup untuk membenarkan pengkhianatan. Aku sudah memaafkanmu, Ilham, ucapku pelan. Tapi bukan untuk membawamu kembali ke hidupku. Maaf itu, untuk aku sendiri. Supaya aku bisa lanjut tanpa beban. Ia tampak kecewa, tapi tidak marah. Mungkin karena ia tahu, ia sudah terlalu banyak menyakiti. Dan kini, tidak ada cinta yang bisa diselamatkan. Hanya kenangan yang harus dikuburkan. Saat kami berpisah di depan kafe, aku melihatnya menatap punggungku lama sekali. Seolah baru benar-benar melihatku sebagai sosok yang utuh, yang berani, yang sudah selesai dengan masa lalunya. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasa benar-benar merdeka. Aku tak pernah benar-benar merencanakan jatuh cinta lagi. Setelah semua luka yang pernah kudapat, rasanya menutup hati adalah bentuk pertahanan paling wajar. Hatiku seperti benteng kokoh dengan gerbang besi, dijaga oleh versi diriku yang jauh lebih waspada dan tak lagi mudah percaya. Aku tak menolak cinta, tapi aku juga tak mencarinya. Fokusku hanya satu. Hidup damai, jujur pada diri sendiri, dan mencintai hidup tanpa harus bergantung pada siapapun.
Tapi hidup sering punya cara aneh untuk mengetuk pintu yang sudah kita kunci rapat-rapat. Namanya Rendra. Aku bertemu dengannya dalam sebuah acara konferensi bisnis lintas industri yang kuhadiri sebagai salah satu pembicara. Ia adalah CEO muda dari perusahaan teknologi ramah lingkungan dan presentasinya membuat ruangan hening dengan kagum. Cara bicaranya tenang, penuh data, tapi juga menyentuh sisi manusiawi. Ia tidak hanya bicara soal keuntungan, tapi soal dampak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memperhatikan seseorang bukan karena penampilannya, tapi karena visinya. Kami mulai berbicara saat sesi makan siang. Awalnya hanya basa-basi ringan soal materi presentasi dan cuaca kota tempat acara itu diadakan. Tapi entah kenapa, percakapan kami mengalir begitu alami. Ia mendengar dengan sungguh-sungguh, tidak pernah memotong, dan setiap komentarnya terasa bijak tapi hangat. Aku sempat berpikir, mungkin aku hanya terlalu lama tidak diperhatikan hingga perhatian sekecil apapun terasa istimewa. Tapi semakin sering kami bertukar cerita, aku mulai sadar, Rendra memang berbeda. Tak butuh waktu lama hingga kami mulai saling bertukar kontak. Ia tidak agresif, tidak mencoba memikatku dengan kata-kata manis, tidak juga memberi perhatian berlebihan. Ia hadir dengan tenang, konsisten, dan tidak membuatku merasa sedang diuji. Dalam setiap pesan yang ia kirim, tak ada tekanan, hanya kehadiran yang tulus. Ketika aku butuh waktu untuk sendiri, ia mengerti. Saat aku sibuk dengan pekerjaan, ia tidak menuntut perhatian. Dan itu, rasa diberi ruang tanpa ditinggalkan, adalah hal baru bagiku. Kami mulai bertemu di luar acara profesional. Makan siang di sela jadwal kerja, diskusi buku yang kami baca bersama, hingga jalan santai di taman kota saat akhir pekan. Aku belajar tertawa lagi, kali ini bukan untuk menyembunyikan luka, tapi karena memang merasa nyaman. Ada malam-malam ketika aku masih dihantui trauma masa lalu, dan saat aku menceritakannya, Rendra tidak menertawakan. Ia juga tidak mencoba menjadi pahlawan. Ia hanya duduk di sana, mendengar, dan bilang dengan kalimat sederhana, "Kamu nggak harus kuat terus, Din. Aku di sini kalau kamu mau berbagi beban." Itu kalimat yang dulu tak pernah kudengar dari Ilham. Semakin aku mengenal Rendra, semakin aku melihat betapa cintanya tidak datang untuk menguasai, tapi untuk menemani. Ia tidak pernah membuatku merasa lebih kecil, tidak pernah meremehkan pencapaianku, dan tidak merasa terintimidasi oleh kekuatanku. Ia bangga dengan diriku apa adanya, dan yang lebih penting, ia tidak takut dengan perempuan yang mandiri. Namun tentu, kepercayaanku tak serta-merta pulih begitu saja. Ada masa ketika aku mempertanyakan segalanya, apakah Rendra benar-benar tulus? Apakah ia hanya tertarik pada versi ideal diriku yang kuat dan sukses? Tapi setiap kali keraguan itu muncul, Rendra tak membela diri dengan kata-kata. Ia membuktikannya lewat tindakan. Lewat kesabaran, lewat kehadiran, lewat kejujuran. Hingga pada suatu malam, di tengah obrolan ringan kami di balkon apartemenku, ia berkata dengan tenang namun penuh keyakinan, "Kalau kamu belum siap membuka hati sepenuhnya, itu nggak apa-apa. Aku nggak di sini untuk buru-buru masuk ke dalam. Aku cuma mau tetap di depan pintu, sampai kamu benar-benar siap membuka dari dalam." Dan aku tahu, saat itu juga, pintu yang lama tertutup perlahan mulai terbuka sedikit. Aku tidak jatuh cinta dalam satu malam. Tapi aku membiarkan diriku merasakan cinta lagi, sedikit demi sedikit, tanpa paksaan. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa cinta yang dewasa tidak perlu drama, tidak perlu tangisan, tidak juga pengorbanan sepihak. Cinta yang dewasa hadir dalam bentuk ketenangan, dalam diam yang nyaman, dan dalam kehadiran yang konsisten. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan berjalan. Tapi aku tahu satu hal. Jika aku akan melangkah lagi dalam cinta, aku ingin melangkah bukan karena kesepian, tapi karena keberanian. Bukan karena butuh diselamatkan, tapi karena aku sudah selesai menyelamatkan diriku sendiri. Dan bersama Rendra, untuk pertama kalinya, masa depan tidak lagi menakutkan. Semua orang pernah jatuh. Tapi bagi seseorang seperti Nia, yang seluruh hidupnya dibangun di atas validasi, ketenaran, dan angka follower, jatuh bukan sekadar kehilangan pijakan. Itu seperti kehilangan eksistensi.
Ia tidak tahu cara hidup tanpa sorotan, tanpa kamera yang merekam hari-harinya, tanpa ribuan likes yang membanjiri unggahannya. Setelah skandal perselingkuhannya denganku dan Ilham viral, kejatuhan Nia datang seperti longsoran yang perlahan tapi mematikan. Awalnya, dia masih mencoba menyangkal semuanya. Ia membuat video klarifikasi yang panjang, dengan mata berkaca-kaca dan ekspresi menyedihkan. Katanya, ia tidak tahu Ilham sudah menikah, dan bahwa semua ini hanyalah salah paham. Tapi publik tak sebodoh itu. Di era digital, kebenaran mudah dilacak. Netizen dengan cepat menggali foto-foto, komentar, bahkan pesan-pesan lama yang menunjukkan bahwa Nia tahu persis siapa Ilham, dan siapa aku. Satu persatu brand yang pernah bekerja sama dengannya mencabut kontrak. Beberapa dari mereka bahkan secara terbuka mengumumkan bahwa mereka tidak mentoleransi perilaku tidak etis dari talent. Nia kehilangan lebih dari 10 kontrak endorsement hanya dalam sebulan. Sebagian netizen bersorak, sebagian lain bersimpati, tapi yang jelas, pendapatannya anjlok drastis. Tidak ada lagi kiriman produk gratis, tidak ada lagi traveling mewah ke Bali atau Maldives yang dibiayai brand. Sponsorship event? Hilang. Undangan VIP fashion show? Sudah bukan miliknya lagi. Setiap pagi, Nia masih membuka Instagram dengan refleks. Tapi bukan untuk mengecek komentar penggemar, melainkan untuk melihat apakah ada unfollowers lagi hari ini. Dan biasanya ada ratusan. Bahkan komunitas kecil fanbase-nya yang dulu loyal perlahan mulai menghilang, kecewa karena merasa dikhianati oleh idola yang mereka anggap panutan. Yang menyakitkan bagi Nia bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan identitas. Sebab ia terlalu lama membangun dirinya di atas layar, hingga lupa bagaimana rasanya menjadi manusia nyata. Dulu, ia bisa dengan mudah memotret makanannya di restoran mahal, menciptakan caption estetik dan menuai pujian. Sekarang, bahkan untuk makan enak pun ia harus menghitung sisa saldo di rekening. Biaya hidup yang dulu tertutup dari kerja sama brand kini menjadi beban nyata. Apartemen mewah yang ia cicil atas nama citra publik mulai menunggak. Ia menjual beberapa barang branded yang dulu dipamerkan di Instagram. Tas-tas desainer, sepatu high-end, bahkan kamera mirrorless yang biasa ia gunakan untuk konten. Tapi semua itu hanya bertahan sebentar. Kebutuhan hidup nyata jauh lebih mahal daripada sekadar harga likes. Ia mencoba bangkit, tentu. Beberapa kali mencoba membuat konten bertema healing dan mencintai diri sendiri, berharap bisa menarik simpati netizen dengan citra baru. Tapi netizen sudah berubah. Mereka tak lagi percaya pada kata-kata manis Nia. Bahkan saat ia mengunggah foto tanpa makeup dengan caption jujur, komentar paling atas selalu menyindir, "Sekarang baru tahu rasanya jadi manusia biasa, ya." Paling menyakitkan adalah sepinya notifikasi. Dulu, ponselnya tak pernah berhenti berbunyi. Sekarang, hanya ada reminder tagihan dan spam email dari pinjaman online. Pada suatu malam yang lengang, Nia memberanikan diri menghubungiku. Aku terkejut melihat namanya muncul di layar. Sempat kukira itu prank. Tapi saat kubuka pesannya, hatiku sedikit tercekat. "Dinda, aku tahu ini sudah lama berlalu, tapi rasanya aku tetap nggak pantas untuk minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Hidupku sekarang hancur. Aku bahkan nggak tahu harus tinggal di mana minggu depan. Aku salah. Aku tahu itu. Aku cuma minta satu hal, maaf." Aku menatap pesan itu lama sekali. Dahulu, aku yang berdiri di posisinya. Perempuan yang disakiti, dikhianati, dan merasa tak punya siapa-siapa. Tapi sekarang, keadaan berbalik. Nia telah merasakan sendiri bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang-orang yang dulunya bersorak untuknya. Ia pernah memegang kendali, dan kini ia kehilangan segalanya. Namun, tak seperti dulu aku yang bersimpati dan mudah luluh, aku kini sudah berubah. Aku tidak membalas pesannya. Bukan karena dendam. Tapi karena aku tahu, tidak semua permintaan maaf perlu dijawab. Kadang, diam adalah bentuk akhir yang paling berkelas. Dan aku percaya, hidup sudah memberikan pelajaran terbaik untuk Nia, bahwa kemewahan tanpa hati akan runtuh. Bahwa menyakiti orang lain demi ego bukan kemenangan, tapi awal dari kehancuran.
Hari itu, langit berwarna biru lembut, dihiasi awan-awan tipis yang seolah tahu mereka harus tampil sempurna. Udara segar menyelimuti taman kecil tempat pernikahanku dan Rendra digelar. Tidak megah, tidak glamour, tapi semuanya terasa hangat dan benar. Aku berdiri di sana, dalam balutan gaun putih sederhana yang kupilih sendiri, bukan karena harga atau label desainer, tapi karena aku ingin merasa nyaman, bebas, dan tetap menjadi diriku. Tak ada keramaian berlebihan. Hanya orang-orang yang benar-benar mencintai kami. Sahabat-sahabatku yang dulu menemani saat aku runtuh. Tim kerja yang menjadi keluarga kedua. Dan tentu keluargaku, yang kini menatapku dengan bangga, bukan lagi dengan khawatir seperti dulu saat aku memilih Ilham. Dan di ujung altar kecil yang dipenuhi bunga lavender, berdiri Rendra. Pria yang tak pernah menjanjikan dunia, tapi justru memberi ketenangan yang tak pernah kutahu aku butuhkan. Matanya menatapku penuh kekaguman, seolah-olah hari itu adalah hari pertama ia jatuh cinta padaku. Tapi aku tahu bukan begitu. Ia jatuh cinta padaku setiap hari, dalam versi terbaik dan terburukku, dan itu jauh lebih indah dari cinta yang sekadar memuja penampilan luar. Saat aku melangkah mendekat, aku teringat semua luka yang pernah kulewati. Setiap jejak rasa sakit yang dulu membuatku hampir berhenti percaya pada cinta. Ingatanku sempat menari pada malam-malam sunyi, saat aku menangis sendirian di pojok tempat tidur karena Ilham belum pulang. Pada siang bolong yang menyakitkan saat membaca pesan Nia. Pada suara bentakan Ilham yang menyayat harga diriku. Dan kini, semua itu terasa begitu jauh. Seolah aku menonton ulang film lama yang pernah kutangisi, tapi kini hanya bisa kutatap dengan senyum tipis dan hati yang tenang. Aku teringat, dulu aku pernah berjanji pada diri sendiri, jika suatu hari aku menikah lagi, itu harus karena aku ingin, bukan karena aku butuh. Dan hari itu, di hadapan semua orang yang kucintai, aku tahu. Aku menikah bukan karena kekurangan, bukan karena trauma, bukan karena pelarian. Tapi karena aku telah menemukan seseorang yang sejalan denganku, seseorang yang bisa bersanding, bukan membayangi. Rendra menggenggam tanganku erat saat kami saling mengucap janji. Suaranya bergetar, tapi tulus. Dinda, kamu bukan sekadar cinta dalam hidupku. Kamu adalah bukti bahwa luka bisa sembuh, bahwa perempuan bisa bangkit, dan bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang datang duluan, tapi siapa yang mau tinggal tanpa syarat. Aku hampir menangis. Tapi aku bertahan. Karena air mataku hari itu bukan karena kesedihan. Tapi karena kebahagiaan yang begitu dalam, begitu bersih. Untuk pertama kalinya, aku tahu rasanya dicintai tanpa rasa takut. Setelah ijab kabul dan doa-doa yang hikmat, kami berdansa pelan di bawah langit senja. Tak ada lampu sorot, hanya cahaya matahari yang perlahan meredup, membentuk siluet kami berdua. Orang-orang bersorak kecil, ada yang menitikkan air mata haru. Tapi aku hanya fokus pada satu hal, senyum Rendra dan kenyamanan pelukannya. Aku sadar, cinta tidak harus membakar seperti api. Ia bisa hadir seperti cahaya pagi, hangat, tenang, dan pasti. Pernikahan ini bukan pelarian dari masa lalu. Bukan juga penebusan. Ini adalah awal yang baru. Rumah yang kubangun dengan pondasi yang lebih kuat, bukan dari ego, bukan dari paksaan, tapi dari rasa saling percaya, saling hormat, dan saling memberi ruang untuk tumbuh. Dan di tengah gelak tawa, pelukan para tamu, dan wangi bunga yang memenuhi udara, aku menatap Rendra dan berkata dalam hati, "Terima kasih karena kau datang, bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk berjalan bersamaku. Dari titik nol, menuju masa depan." Waktu berjalan seperti biasa, pelan tapi pasti, menyembuhkan tanpa kita sadari. Setahun sejak pernikahanku dengan Rendra, hidup terasa stabil, seperti permukaan danau yang tenang. Tidak ada lagi gejolak besar, tidak ada lagi luka yang terus terbuka. Hanya kedamaian dan sesekali, kenangan lama yang datang bukan untuk menyakiti, tapi untuk menunjukkan seberapa jauh aku telah melangkah. Aku pernah berpikir, balas dendam adalah bentuk keadilan. Tapi ternyata, keadilan sejati datang dari melihat diri sendiri berhasil bangkit, sementara mereka yang menyakitimu tenggelam dalam konsekuensi dari pilihan mereka sendiri.
Dan begitulah akhirnya untuk Ilham dan Nia. Ilham, mantan suamiku, kini hidup dalam bayang-bayang masa lalunya sendiri. Setelah kami berpisah dan reputasinya sebagai fotografer hancur karena skandal perselingkuhan itu, ia mencoba bertahan dengan mengambil pekerjaan serabutan. Tapi dunia digital cepat mengingat dan lebih cepat menghakimi. Klien-klien enggan menggunakan jasanya. Bahkan rekan-rekan fotografer yang dulu dekat dengannya mulai menjaga jarak. Bukan karena dendam padanya, tapi karena mereka tahu, membawa nama Ilham berarti membawa risiko, dan reputasi adalah segalanya dalam dunia profesional. Setelah pertemuanku terakhir dengan Ilham, aku pernah melihatnya secara tak sengaja di sebuah warung kecil dekat pasar. Ia tampak lebih kurus, matanya sayu, dan bajunya lusuh. Ia duduk di bangku plastik reyot, menatap kosong ke layar ponselnya yang retak. Tangannya menggenggam segelas kopi sachet yang sudah dingin. Aku tidak menghampirinya. Aku hanya memperhatikannya dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah atau kasihan. Aku hanya tidak merasakan apa-apa. Mungkin itulah tanda bahwa aku benar-benar selesai. Sedangkan Nia, si selebgram penuh sensasi yang dulu kukagumi, mengalami kejatuhan yang bahkan lebih dramatis dari kehidupannya yang penuh glamor. Setelah semua brand memutus kontrak, ia mencoba bertahan dengan menjual e-book motivasi berjudul Bangkit dari Luka. Tapi ironisnya, tidak banyak yang percaya pada nasihat dari seseorang yang dulu meruntuhkan rumah tangga orang lain. Followernya menyusut hingga ratusan ribu, lalu puluhan ribu. Akhirnya, akunnya menjadi akun pribadi, bukan lagi publik figur. Ia sempat membuka donasi online, berdalih untuk membantu komunitas, tapi netizen tak mudah percaya. Fitnah atau tidak, nama Nia tak lagi membawa inspirasi. Ia pun menghilang perlahan dari dunia maya, seperti bintang jatuh yang padam sebelum sempat menyentuh tanah. Aku pernah mendengar dari seorang kenalan bahwa Nia sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil, hidup sederhana dan bekerja sebagai editor lepas untuk konten-konten online. Tidak ada lagi undangan event. Tidak ada lagi tas-tas branded. Hanya kehidupan biasa, yang mungkin terlalu sunyi bagi seseorang yang terbiasa hidup dalam sorotan. Namun aku tidak tertawa. Aku tidak merasa puas. Karena sebenarnya, aku sudah tidak butuh melihat mereka jatuh untuk merasa menang. Kemenanganku adalah kebahagiaanku hari ini. Kemenanganku adalah diriku yang baru, yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih berani mencintai diri sendiri. Aku menulis di jurnal pagiku, sebuah kebiasaan baru yang Rendra kenalkan padaku, tentang perjalanan panjangku. Aku pernah mencintai seseorang yang menghancurkanku. Aku pernah mengagumi seseorang yang mengkhianatiku. Tapi aku juga pernah menyelamatkan diriku sendiri, dan itu adalah cinta yang paling hebat. Kini, setiap pagi aku bangun dengan senyum yang tulus. Aku membuat kopi untukku dan Rendra. Kami duduk di teras rumah kecil kami yang dipenuhi tanaman gantung. Hidup kami mungkin tidak viral, tidak penuh sorotan, tapi sungguh, damai seperti ini jauh lebih indah dari apapun yang pernah ku tahu. Dan pada akhirnya, aku belajar, kehidupan memang adil, hanya saja keadilan itu datang lewat proses, bukan emosi. Karma tidak selalu berupa kehancuran dramatis. Kadang, karma adalah kehilangan yang datang perlahan, dari kehilangan orang, lalu kehilangan kepercayaan, hingga kehilangan jati diri. Ilham kehilangan cintaku. Nia kehilangan kepercayaan publik. Dan aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Kupikir segalanya telah usai. Bahwa hidupku telah mencapai titik damai. Aku sudah menikah dengan Rendra, hidup tenang, dan pelan-pelan membangun bisnis kecilku sendiri di bidang konsultasi brand. Kami mulai membuat rencana untuk punya anak, membicarakan adopsi atau kehamilan alami, bahkan mencari nama-nama bayi. Segalanya terasa begitu utuh. Tapi rupanya, masa lalu tidak benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk kembali mengetuk pintu. Suatu siang yang cerah, aku tengah duduk di kafe, bertemu dengan klien baruku. Kami sedang berdiskusi soal strategi kampanye digital untuk produk lokal yang baru akan launching. Semua berjalan lancar, sampai seorang pria tinggi dengan jaket lusuh berdiri di dekat mejaku. "Dinda," ucapnya. Suaranya rendah, tapi cukup jelas membuatku membeku.
Aku menoleh. Tubuhku seperti ditarik ke masa lalu. Ilham. Dia tampak jauh lebih tua dari usianya. Matanya cekung, wajahnya tirus, dan rambutnya mulai beruban di beberapa sisi. Aku berdiri refleks. Klienku memandang bingung, tapi aku hanya tersenyum canggung lalu pamit sejenak. Kami bicara di luar kafe, berdiri di bawah langit yang tiba-tiba terasa gelap meski tak ada awan mendung. Aku butuh bantuanmu, Din. Tolong, dengarkan aku sekali ini saja, katanya. Aku ingin menolak. Ingin bilang aku sudah selesai. Tapi rasa penasaran dan sisi kemanusiaanku membuatku diam. Ilham bercerita panjang. Ia kini terlibat masalah hukum. Rupanya setelah reputasinya hancur, ia sempat bergabung dengan sebuah agensi kreatif kecil yang dikelola secara ilegal, dengan praktik pencucian uang berkedok proyek digital. Ia tidak tahu sejak awal, katanya. Tapi begitu tahu, ia sudah terlalu dalam. Uang yang ia dapat telah habis, dan sekarang ia dituduh sebagai salah satu pelaku utama. Ia bilang, satu-satunya cara agar ia bebas adalah jika ada seseorang yang bersedia menjadi saksi bahwa ia tak terlibat langsung dari awal, dan dia menyebutku. Aku yang dulu menjadi orang terdekatnya, orang yang bisa menjelaskan bahwa sebelum semua itu terjadi, ia hanya fotografer freelance biasa tanpa koneksi atau niat kriminal. Aku tercengang. Di satu sisi, ini bukan urusanku. Tapi di sisi lain, ini hidup seseorang. Seseorang yang pernah aku cintai. Meskipun ia menghancurkanku, apakah aku bisa tenang melihatnya mungkin masuk penjara? Aku pulang dalam keadaan bimbang. Rendra menyadari kegelisahanku. Malam itu, kami bicara panjang. Kalau kamu menolong dia, kamu tidak lemah. Tapi kamu harus tanya dirimu sendiri, kamu menolong karena ingin bantu, atau karena kamu belum benar-benar lepas? Kata Rendra, menatapku dalam. Dan kalimat itu seperti membuka semua lapisan pertahananku. Aku akhirnya sadar, pertemuan dengan Ilham bukan sekadar ujian kemanusiaan. Itu adalah ujian dari semesta, tentang seberapa sembuh aku sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku mendatangi kantor pengacara Ilham. Aku duduk di ruang konsultasi hukum, dan dengan tenang berkata, saya bersedia memberi keterangan yang saya tahu. Tapi hanya sebatas yang benar. Saya tidak akan mengarang cerita untuk menyelamatkan dia. Keteranganku memang tidak langsung membebaskan Ilham, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia bukan otak utama. Ia tetap menjalani proses hukum, namun kemungkinan hukumannya diringankan. Sebelum aku pergi, ia menatapku lama. Terima kasih. Kamu tetap manusia paling tulus yang pernah aku temui, katanya lirih. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum tipis, lalu pergi tanpa menoleh. Namun konflik tak berhenti sampai di situ. Beberapa minggu kemudian, sebuah akun gosip menyebarkan foto pertemuan kami di kantor pengacara. Judulnya bombastis, mantan suami selebgram dan istri baru pengusaha ternama kembali terlibat. Kabar itu menyebar cepat. Beberapa pihak mencoba memelintir cerita. Ada yang bilang aku masih punya hubungan dengan Ilham. Ada pula yang menyebut Rendra merasa dikhianati. Netizen yang dulu mendukungku kini terbelah, sebagian membelaku, sebagian menghakimi. Rendra tidak pernah marah, tapi aku tahu dari matanya, ia merasa terganggu. Seharusnya aku bisa menjaga namamu, ucapku malam itu sambil menatap cermin. Tidak, Din. Yang seharusnya kamu jaga adalah hatimu sendiri. Jangan biarkan mereka mencuri damai yang sudah kamu bangun susah payah, jawab Rendra sambil memelukku dari belakang. Aku menangis malam itu. Tapi bukan karena lemah. Justru karena aku sadar, aku punya seseorang yang tak pernah mempertanyakan masa laluku. Yang percaya padaku bahkan ketika dunia menuding. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku menyadari, damai bukan berarti tak ada badai. Tapi ketika badai datang, aku tidak lagi sendirian. Beberapa minggu setelah kegaduhan di media sosial, aku kembali ke rutinitas. Tapi kali ini dengan langkah yang lebih hati-hati, lebih sadar akan posisi dan sorotan yang mengintai. Konflik yang datang tiba-tiba karena pertemuanku dengan Ilham membuatku kembali diseret ke dalam ingatan akan betapa cepatnya dunia menghakimi. Tapi ada satu hal yang berbeda, aku tidak gemetar. Aku tidak merasa kecil.
Aku tidak merasa sendirian. Rendra tetap di sisiku. Ia membuktikan bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang tanpa masa lalu, tapi siapa yang bertahan di tengah gelombang dan tetap memilih kita. Ia tetap menggenggam tanganku saat berita itu memanas. Ia tetap menyambutku dengan senyum di rumah. Dan itu lebih kuat dari segala pembelaan publik yang bisa aku buat. Satu malam, aku duduk berdua dengannya di balkon rumah kami. Udara sejuk menyentuh kulitku lembut. Angin malam membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja. Kota di kejauhan berkelip seperti bintang yang turun ke bumi. Masih terbayang semua yang terjadi? Tanya Rendra, menggenggam cangkir tehnya. Aku mengangguk pelan. Ya, tapi kali ini, aku tidak ingin melawan. Aku ingin menutupnya. Dan malam itu juga, aku menulis sebuah unggahan panjang di akun pribadiku. Bukan klarifikasi, bukan pembelaan, tapi lebih seperti surat terbuka untuk semua orang yang mengikuti kisahku selama ini. Saya tidak sempurna. Saya bukan pahlawan. Saya hanyalah perempuan yang pernah jatuh, pernah dihancurkan, dan pernah memilih untuk bangkit. Ketika masa lalu saya datang lagi dan meminta bantuan, saya memilih untuk tidak membalas luka dengan luka. Saya memilih kemanusiaan. Dan jika itu membuat sebagian orang kecewa, saya terima. Tapi saya tidak akan minta maaf karena telah bertindak sesuai dengan hati nurani saya. Saya bahagia sekarang. Dan saya tidak ingin lagi masa lalu, opini orang, atau gosip internet mengatur hidup saya. Unggahan itu viral. Tapi bukan karena drama, melainkan karena ketenangan dan kejujurannya. Banyak yang mendukung, banyak yang tersentuh, bahkan beberapa selebgram perempuan ikut menyuarakan bahwa tindakan memaafkan dan bersikap netral terhadap masa lalu adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan langsung dari Nia. Mengejutkan, memang. Ia kini tampaknya menjalani hidup yang jauh dari media sosial, tapi ia mengirimiku pesan pendek. Aku baca tulisanmu. Dan entah kenapa, aku merasa malu. Tapi juga lega. Karena sekarang, aku tahu kamu benar-benar lebih kuat dari semua yang pernah kita rusak dulu. Maaf lagi. Kali ini, dari hati yang tidak mencari pembenaran. Aku tidak membalas. Bukan karena marah. Tapi karena aku merasa tak perlu lagi mengulang apa yang sudah selesai. Biarlah itu jadi catatan terakhir di lembar hidup kami bersama. Catatan yang kututup perlahan, tanpa drama, tanpa air mata. Sementara Ilham, terakhir kudengar, ia memutuskan pindah ke kota lain. Ia ingin memulai hidup baru, katanya. Bekerja di studio kecil di pinggiran Jawa Tengah, mengajar anak-anak muda tentang fotografi. Aku tidak tahu apakah ia akan berhasil. Tapi aku tidak lagi menyimpan dendam. Jika ia sungguh ingin berubah, maka biarlah ia menemui jalannya sendiri. Tanpa aku. Dan aku kembali ke diriku sendiri. Kembali ke pagi-pagi yang penuh ketenangan, ke bisnis yang terus berkembang, ke suami yang selalu siap menyeduh teh ketika aku lelah, dan ke mimpi-mimpi kecil yang mulai kami rajut bersama. Sore itu, aku duduk di ruang kerja, menatap foto-foto dari perjalananku ke Bali, liburan singkat yang kami ambil setelah semua drama mereda. Di salah satu foto, aku tertawa lepas sambil memeluk Rendra dari belakang. Mataku menyala, pipiku merah oleh sinar matahari, dan senyumku begitu tulus. Dan saat itu aku sadar, aku telah sampai. Bukan ke tujuan akhir, tapi ke titik di mana aku tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Ke titik di mana aku bisa mencintai diriku sendiri, percaya pada cinta, dan tak lagi membiarkan bayang-bayang mengatur arahku. Ini adalah cahaya setelah badai. Dan aku tidak akan pernah kembali menjadi Dinda yang dulu. Aku kini lebih kuat, lebih sadar, dan lebih hidup. Tahun-tahun berjalan tanpa suara, tapi mereka mengubah segalanya. Ketika aku menengok ke belakang, sulit dipercaya bahwa aku adalah perempuan yang sama. Yang dulu merelakan semuanya demi cinta yang tak tahu cara menghargai. Yang dulu menangis sendirian di sudut kamar, menutupi wajah di balik bantal agar tidak ada yang tahu betapa hancurnya aku. Yang dulu memuja seseorang dari layar kaca, hanya untuk akhirnya tahu bahwa tak semua idola pantas dikagumi.
Kini, aku tidak lagi berdiri di tengah reruntuhan. Aku membangun segalanya dari awal, dengan tangan dan hati yang sempat retak. Tapi retakan itu justru membuatku utuh. Karena dari celah-celah luka itu, cahaya masuk. Dan aku menemukan versi terbaik diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa butuh pembuktian. Tidak kepada dunia, tidak kepada Ilham, tidak kepada Nia, bahkan tidak kepada diriku yang dulu. Hidup yang kujalani hari ini bukan tentang membayar masa lalu, tapi tentang merayakan siapa aku sekarang. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari siapapun di rumah. Bahkan sebelum alarm berbunyi. Aku membuat teh jahe hangat, membuka jendela, dan membiarkan angin pagi menyentuh wajahku. Kadang aku menangis diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Karena aku masih di sini. Masih bernapas. Masih punya kesempatan. Masih bisa memilih. Rendra masih seperti dulu, lembut, dewasa, dan sangat sabar. Ia tidak pernah menuntutku untuk sembuh cepat. Ia mengizinkanku mengalir dengan kecepatanku sendiri. Kami tertawa bersama, bertengkar kecil soal siapa yang lupa menyiram tanaman, bahkan berdiskusi tentang nama anak, meski belum jelas kapan kami akan memiliki buah hati. Suatu malam, kami duduk di ruang keluarga sambil menyusun album foto. Tangan kami saling bersentuhan, dan di momen itu aku sadar, ini cinta yang aku cari sejak dulu. Cinta yang tidak heboh, tapi hadir. Cinta yang tidak meledak-ledak, tapi menetap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak takut kehilangan. Bersama Rendra, aku tidak lagi berperan sebagai penyelamat seperti dulu bersama Ilham. Aku tidak perlu jadi orang yang membayar segalanya, yang berpura-pura kuat, yang menyembunyikan luka demi terlihat sempurna. Aku bisa jadi rapuh. Bisa menangis. Bisa jujur. Dan itu, begitu melegakan. Dunia di luar sana tetap berisik. Ada drama baru setiap hari. Ada seleb baru yang naik, yang viral, yang jatuh. Tapi aku tidak lagi peduli. Dunia maya yang dulu begitu penting bagiku, kini hanyalah layar. Aku lebih tertarik pada dunia nyata. Pada rasa teh di pagi hari, aroma tanah setelah hujan, suara langkah kaki Rendra di dapur, dan pelukan diam di malam hari. Dan Ilham? Dia akhirnya menerima hukumannya. Bukan dari pengadilan, tapi dari kehidupan. Tapi aku tidak mengutuknya lagi. Ia hanyalah bagian dari masa laluku, pelajaran besar yang membuatku mengerti siapa aku sebenarnya. Tanpa luka itu, aku tak akan pernah tahu betapa berharganya diriku. Tanpa kehancuran itu, aku tak akan pernah membangun diri dari awal, dengan fondasi yang lebih kuat. Sedangkan Nia, entah di mana ia sekarang. Mungkin masih mencari arah. Mungkin sudah menemukan jalan baru. Aku tidak tahu. Dan aku tidak perlu tahu. Yang jelas, aku tidak membencinya lagi. Aku hanya tak ingin ada dia dalam hidupku. Begitu saja. Malam itu, saat semua lampu rumah dimatikan dan Rendra tertidur lebih dulu, aku mengambil buku jurnal lamaku. Jurnal yang pernah aku gunakan untuk menuliskan sakit hati, doa-doa putus asa, dan rencana pelarian. Kini halaman-halamannya sudah banyak kosong. Dan di halaman terakhir, aku menulis. Dinda yang dulu pernah hancur karena mencintai orang yang salah. Tapi Dinda yang sekarang hidup, tumbuh, dan bahagia karena akhirnya mencintai dirinya sendiri. Aku tidak menunggu keajaiban. Aku menjadi keajaiban itu sendiri. Kututup jurnal itu. Kuhirup napas dalam-dalam. Di luar, langit penuh bintang. Aku tersenyum. Ini adalah akhir. Tapi juga awal. Karena hidup bukan tentang bagaimana kisah dimulai, atau siapa yang menyakitimu. Tapi tentang bagaimana kamu memilih berdiri, memilih memaafkan, dan akhirnya memilih untuk bahagia. Dan malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku sudah sampai di rumah. Rumah dalam diriku sendiri.